Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Untuk pertemuan kedua materi ini sesuai dengan apa yang telah kita singgung di pertemuan minggu lalu, yaitu terkait fungsi linear dan aplikasinya juga dalam bidang ekonomi. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini yaitu fungsi linear dan aplikasinya di bidang ekonomi. Namun untuk pertemuan hari ini itu kita baru sampai di fungsi permintaan nanti. Dan tolong nanti ketika sudah mulai di perhitungan itu dicermati dengan sangat langkah-langkah perhitungannya. Kemudian setelah nanti di tahap perhitungan selesai, ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan terkait apa yang sudah saya jelaskan. Jadi terkait apa yang sudah saya jelaskan itu nanti ada Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi sebelum kita mempelajari fungsi permintaan, kita terlebih dahulu mempelajari apa itu fungsi linear. Nah, jadi fungsi linear itu merupakan sebuah fungsi yang mana variabelnya berpangkat 1. Jadi gini Mas dan Mbak, jadi ada beberapa fungsi yang pangkatnya lebih dari 1. Contoh, fungsi kuadrat itu pangkatnya 2, fungsi kubik itu pangkatnya 3. Nah, kalau fungsi linear itu pangkatnya 1. Jadi misalkan contoh nih, 3x plus 2y. Nah, jadi itu fungsi linear. 3x plus 2y. X-nya pangkatnya 1, y-nya pangkatnya 1. Itu memang fungsi linear. Dan grafiknya nanti itu berupa garis lurus. Kalau fungsi kuadrat itu pangkatnya 2. Contoh fungsi kuadrat itu misalkan 3x kuadrat plus 2x min 3. Jadi pangkat tertinggi itu adalah pangkat 2, yaitu 3x kuadrat. Nah, itu tadi kan pangkat tertinggi adalah pangkat 2. Nah, grafiknya itu bentuk kurva nanti. Bentuk kurva. Nah, itulah perbedaan antara fungsi linear dan fungsi kuadrat. Kemudian fungsi linear itu input sesuai dengan output. Artinya gini, semakin input, kalau jika inputnya kecil, maka outputnya juga kecil. Jika inputnya besar, outputnya juga besar. Contoh nih, misalkan kita makan banyak, gitu. Analoginya seperti itu aja. Kita kalau makan banyak, keluarnya juga banyak. Kalau kita makannya banyak, keluarnya kok sedikit, itu kelainan, kan gitu. Contoh ini sebagai analogi saja. Jadi itu adalah gambaran tentang fungsi linear. Dan fungsi linear itu nanti digambarkan dengan formula umum, yaitu Y sama dengan A0 plus A1X, yang dimana Y dan X itu merupakan variabel. Sedangkan A0 dan A1 itu merupakan konstanta. Ini loh, nih, yang ini nih. Ini. Tuh, jadi itu sedikit gambaran tentang fungsi linear. Nah, nanti fungsi permintaan dan fungsi penawaran itu grafiknya berupa grafik fungsi linear. Nah, grafik fungsi linear seperti ini, Mas dan Mbak. Nah, ini berupa garis lurus yang biru. Garis lurus. Nah, di dalam fungsi linear itu terkenal dengan intercept. Intercept itu titik potong. Nah, titik potongnya nanti ada 2, sumbu Y dan sumbu X. Jangan sampai ketukar. Sumbu X itu yang mendatar, sumbu Y itu yang vertikal ke atas. Tuh, udah ada intercept di titik potong nih. Fungsi linear. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke aplikatif saja, artinya langsung ke praktik bagaimana cara menghitung fungsi linear ke aplikasi fungsi permintaan. Nah, ini slide-nya nih, slide. Nah, ini aplikasi fungsi linear yang pertama demand atau fungsi permintaan. Apa itu fungsi permintaan? Jadi fungsi permintaan didefinisikan sebagai
hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan variabel lain yang mempengaruhi pada suatu periode tertentu. Contoh gini, Mas, misalkan nih di masa pandemi ini, misalkan permintaan masker kan sangat banyak, tapi di setiap daerah itu berbeda harganya. Nah, semakin murah harga, maka permintaan semakin banyak yang beli. Karena itu murah. Kalau posisinya harganya mahal, itu jarang yang beli. Tapi bisa jadi harga mahal, cuman yang beli banyak. Karena apa? Karena itu kebutuhan. Itu yang dimaksud dengan ada variabel lain yang mempengaruhi. Contoh tadi masker mahal, tapi yang minta banyak karena dipengaruhi oleh kebutuhan masker di saat itu, walaupun mahal ya dibeli gitu. Nah, fungsi permintaan itu grafiknya sama persis tuh dengan fungsi linear. Ini P, ini X. Maaf, ini P, ini Q. Kalau tadi fungsi linear kan, ini Y, ini adalah X. Dan formula fungsi permintaan itu adalah QD sama dengan A min B P. Dengan Q adalah jumlah barang yang diminta dan P adalah harga produk itu. Nah, jadi nanti kalian diminta untuk ada suatu permasalahan tentang fungsi permintaan dan variabel-variabel lainnya, kemudian dituangkan ke dalam bentuk ini fungsi permintaan dalam bentuk Q sama dengan A min B BP. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung praktik. Ini ada satu kasus nih. Atau yang pertama nih, yang merah. Nah, ceritanya ada suatu produk jika harganya 100 akan terjual 10 unit. Dan bila harganya turun menjadi 75 akan terjual 20 unit. Tentukan fungsi permintaan dan gambarlah grafik. Nah, ini tulis dulu. Ini ditulis dulu. Nanti soalnya akan pindah slide biar lebih mudah kalian ketika nanti saya menjabarkan perhitungannya. Ini tulis dulu aja. Ya, baik. Kita mulai penjelasannya. Tadi kan disebutkan bahwasanya contoh yang tadi, jika ada suatu produk yang harganya 100 akan terjual 10 unit. Dan bila harganya turun menjadi 75 akan terjual 20 unit. Tentukan fungsi permintaan dan gambarlah grafiknya. Nah, kalian itu nanti diminta untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi dan dibawa ke dalam bentuk ini tadi. Bentuknya adalah apa tadi? Fungsinya Q, D, rumusnya sama dengan apa tadi? A min B P. Nih, jadi kalian diminta untuk ke dalam bentuk ini. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita deskripsikan dulu variabel-variabel yang ada pada soal tersebut tadi, permasalahan tadi. Nah, yang pertama kita tulis diketahui. Diketahui tadi apa aja? Diketahui P1 sama dengan 100. P tadi definisinya apa? P adalah harga. Kemudian P2-nya itu adalah berapa? 75. Kemudian ini ada Q1. Maaf, nggak jelas ya. Ini aja. Q1 dengan berapa? 10. Q2-nya Q2
20. Ini berdasarkan soal diketahui ini tadi. Nah, setelah deskripsikan ini, kalian tuangkan ke dalam rumus yang lain. Intinya kita nanti rumus yang ada di bawah ini, itu akan kita gunakan untuk mencari hasil air yang berbentuk seperti ini. Rumusnya apa yang kita gunakan di sini? Rumusnya adalah, perhatikan, Q1, maaf, Q aja dikurang Q1 dibagi dengan P dikurang P1 sama dengan Q2 dikurang dengan Q1 dibagi P2 dikurang P1. Nah, ini adalah rumus pembantu ya. Jadi ini adalah rumus pembantu. Ini rumus pembantu gitu, yang kita gunakan untuk mencari hasil air fungsi siapa ini tadi? Fungsi permintaan. Ini rumus awal. Nah, ini di sini ada variabel Q dikurang Q1, P dikurang P1, Q2 kurang Q1, P2 kurang P1. Nah, jadi kita udah punya semua di sini nih. Ya, tinggal kita memasukkan saja ke formulanya. Bagaimana caranya? Ini kita garis set. Caranya adalah sama dengan Q1 dikurang Q1 ini nilainya berapa? Q1 adalah nilai 10 nih. Nilai 10 kan ya 10 ya, dibagi P nih, P dikurang P1. P dikurang P1. P1 nilai berapa? 100. Terus sama dengan Q2 kurang Q1. Q2 kurang Q1. Q2 berapa? Q2 adalah 20, Q1-nya adalah 10. Berarti di sini adalah ini 20 kurang 10. Terus dibagi dengan P2 kurang P1. P2-nya berapa? P2-nya 75 dikurang P1-nya 100. 100. Nah, ya sama tuh, udah sama. Jadi kita operasikan yang tidak bervariabel. Maksudnya gini, ini kan nggak ada variabelnya, nih nggak ada variabelnya. Kalau yang ini ada variabelnya. Oke, kita tulis Q1, maaf, Q sama dikurang 10, pelan-pelan saja, dibagi dengan P dikurang 100 kan, sama dengan 20 kurang 10 berapa? 20 kurang 10 ya 10. Bagi 75 kurang 100 yaitu berapa? Min 25. Bagi min 25. Nah, setelah ini kita kalikan silang yang ini, kalikan silang ini dengan ini, dan yang bawah dengan yang atas. Set. Nah, itu dikalikan silang. Nah, yang pertama kita kalikan silang ini. Min 25 dikali Q min 100. Q min 25 dikali Q
Q min 100. Ya. Min 25 min 25, saya rubah warnanya biar menandakan ini perhitungan baru. Min 25 dikali Q min 10, maaf, min 10 bukan min 100. Tuh, nah, ya ini kemudian sama dengan bawah ini 10 dikali P min 100. Di P min 100. Ya, sampai sini paham ya. Nah, kemudian kita operasikan satu persatu. Jadi yang minta buat warna lagi. Nah, ini min 25 dikali Q, kemudian min 25 dikali 10 gitu kan. Min 25 kali Q, min 25 kali 10. Sekarang ini yang pertama, min 25 dikali Q ya, min 25 Q hasilnya. Nah, kemudian ini kan min 25 kali Q ini hasilnya. Kemudian min 25 dikali min 10. Ketemu berapa? Min ketemu min jadinya plus. Jadi ini plus 250. Paham kan sampai sini? Paham. Nah, kemudian sama dengan jaring ini ya. Begitupun dengan ini. Kalikan, kemudian dikalikan sini. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 10 kali P, itu 10 P. Dikurang 10 kali min 100, piro? 1000. Sorry, 1000. Nah, udah. Jadi, kemudian kita kelompokkan yang punya variabel dan yang nggak punya variabel. Jadi gini, kelompokannya. Min 25P punya variabel. 250 nggak punya variabel. Sorry, ini Q. Nah, ini punya variabel. Jadi kelompokkan. Ini kan 10P, ini sama dengan 10P. Kalau pindah ruas ke sebelah kiri, itu jadi negatif. Kalau negatif jadi positif, positif jadi negatif. Kurang, nah, kan 10 ya 10P. Ini positif jadinya negatif. Tapi kalau ini negatif, pindah ruas jadi positif. Itu sama dengan, nah karena ini sudah pindah, gitu kan, berarti kan tinggal 1000-nya. Min 1000. Nah, ini juga pindah, nggak punya variabel. Ini positif, pindah ruas jadi negatif. 250. Pindah ruas itu melewati sama dengan ini namanya pindah ruas. Pindah ruas. Oke, udah. Saya bisa kecil, gampang. Nah, kemudian kita olah lagi. Nah, jadi lanjutkan. Sebenarnya tadi enggak yang P tidak dipindah ruas nggak masalah sih. Yang dipindah ruas itu yang tidak bervariabel ini aja nih. 150 dan 1000. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Sama aja hasilnya nanti sih. Nah, kita lanjut, kita operasikan. Ini berarti adalah min 25P min 10P. Kemudian sama dengan min 1000 dikurang min 250 kan min 1250. Ini hasilnya. Kenapa kok ini nggak bisa dioperasikan? Ini beda variabel. P sama Q jadi nggak bisa dioperasikan.
Ibaratkan kalian diminta untuk menjumlahkan 3 jeruk dan 3 apel, itu nggak boleh jadinya 6, itu nggak boleh karena suatu hal yang berbeda. Nah, oleh karena itu kemudian kita lanjut. Oh, ini salah, maaf, ini salah. Ini salah ini. Ini ki. Sorry, ini ki. Ki. 25 ki, sorry, maaf. 25 ki. 25 ki sama. Nah, di sini udah hampir selesai. Hampir selesai. Hampir selesai. Jadi kita bawa ke hasil, kalau udah seperti ini, kita formulasikan lagi ke hasil akhir. Hasil akhir seperti apa? Dibawa ke bentuk ID sama dengan A min B, BB. Nah, Q di sini kan nilai 1. Nah, sementara ini di sini nilai 25 dan negatif. Maka kita harus bikin ini positif dan bernilai 1. Caranya seperti apa? Caranya adalah dibagi dengan, jadikan 1 dan positif dibagi dengan nilai yang sama. Jadi gini. Jadi ini kita saya ganti warna ya. 25 min 25 dikurang 10 5Q kurang 10 P sama dengan min 1250, kemudian dibagi Mas Mbak, dibagi dengan berapa? Kan kita mau membuat angka Q ini menjadi angka 1, sementara ini 25. Berarti ini dibagi 25 min 25. Min 25. Min sama min kan nanti pas ini juga bagi min 25. Ini juga dibagi min 25. Paham sampai sini ya. Kenapa dibagi 25 ya? Karena sini min 25 Q biar jadi 1, jadi min 25 dibaginya. Kalau sini 20 ya berarti min 20 Q gitu. Paham ya? Jadi tergantung nilai Q-nya di sini. Karena nilai Q di sini akan dijadikan angka 1 di sini. Nah, hasil akhir itu sama dengan, gitu kan? Ini tadi kan min bagi min 25 bagi min 25, jadinya kan 1 positif, min bagi min plus, jadi ketemunya adalah Q saja. Ini min 10 bagi min 25 berapa? Min sama min plus, jadinya min dibagi min plus berapa? Min 10 bagi 25, 0, berapa coba? 0,4 sama dengan min 1250 dibagi 25 berapa? Sama dengan, kan ini min, jadi plus 50. Ini adalah hasilnya. Maaf, aduh salah, ini sebenarnya ada nilai P di sini. Set. Ditambah 0,4 P sama dengan 50 nih ya, sama dengan 50, biar enggak bingung nih saya baca. Sama dengan 50. Dari mana ini hasilnya? Dari sini nih. Hasilnya ini. Nah, kemudian Mas dan Mbak, kan ini nilai Q-nya sudah satu di sini. Nah, kita tinggal merubah ke dalam bentuk akhir, yaitu Q sama dengan A min BB. Berarti sebelah kiri sama dengan itu hanya nilai Q. Maka dari itu Q sama dengan, ini plus pindah ruas ke sini jadi negatif, negatif 0,4 ya, 0,4
plus 5. Ini plus di sini, plus 50. Pokok ini negatif, ini positif, nggak apa-apa. Nggak masalah. Ini nilai P. Nah, itu. Q sama dengan 0,4 P plus 50. Atau biar sesuai, langsung sesuai dengan ini, kita bisa ubah. Ini saya ubah. Q sama dengan, ini kan 50 kan. 0,4 P pindah ruas jadi negatif 0,4 P. Nah, ini udah sesuai nih, udah sesuai. Kalau udah sesuai Pak, kita lihat. Ini fungsi permintaan QD sama dengan A min BP. A-nya adalah di sini ada 50. Ini A. Ya, jadi ini nilai A-nya. Ini nilai B-nya 0,4. Variabel B dan variabel Q. Inilah hasil akhirnya, yaitu fungsi permintaan dari kasus tadi adalah Q sama dengan 50 min 0,4 P. Jadi itu hasil perhitungan yang tadi kita hitung bersama-sama. Nah, kurang lebihnya nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat grup. Dan sebelum saya tutup, ada soal. Ini kalian kerjakan dan dikumpul sesuai dengan folder yang akan nanti saya buat di Sepada. Ya, jadi dikumpul pada folder yang sudah disediakan. Kasusnya cara berhitungnya sama dengan kasus yang pertama tadi. Jadi tugas kalian adalah ini. Dan nanti dikumpul dalam bentuk format PDF. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Untuk minggu depan kita masuk ke fungsi penawaran. Jadi masih dalam aplikasi fungsi linear, tapi fungsi penawaran. Kalau ini adalah fungsi permintaan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.